Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang, dan saya yakin termasuk saya dan saudara, sering berusaha mengatasi masalah. Menurut kita sudah baik, tapi ternyata justru menimbulkan masalah yang baru, yang mungkin lebih berat lagi. Memang saudara, slogan mengatasi masalah tanpa masalah itu menjadi slogannya, motonya Penggadaian, saudara. Hanya apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya sudah menggadaikan barang dan kemudian bisa mengatasi semua masalah tanpa masalah. Tetapi Alkitab jelas bahwa saya dan saudara diajar oleh Alkitab supaya dapat mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Yaitu dengan cara yang pertama yaitu tidak takut dan tidak bimbang. Jadi kalau saya dan saudara mengatasi masalah itu, jangan pernah takut dengan masalah itu, jangan pernah bimbang untuk tidak dapat mengatasi masalah itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, Nabi Yesaya mengatakan demikian. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa saudara. Itu yang pertama. Jangan takut, jangan bimbang, sebab kita punya Tuhan Allah yang pasti menolong kita, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya sendiri untuk membawa ke dalam kemenangan. Luar biasa. Yang kedua, saya dan saudara harus mengatasi masalah dengan tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur, saudara. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18 yang mengatakan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Harus tetap bersukacita, harus tetap berdoa, dan terus berdoa, dan terus berdoa, dan terus berdoa, dan kemudian juga tetap terus bersyukur, dan bersyukur, dan bersyukur. Mengapa? Karena di balik penderitaan itu, di balik pencobaan itu, sesungguhnya ada rencana Allah, dan rencana Allah itu pasti baik untuk saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa saudara. Anggap itu suatu kebahagiaan, karena itu adalah ujian iman. Dan ujian terhadap iman itu kita dibuat menjadi tekun, semakin bersungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ketika kita semakin bertekun, maka ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sehingga kehidupan saya dan saudara dikatakan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tidak kekurangan sesuatu apapun, pasti itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita betul-betul berbahagia. Seperti juga Paulus mengajarkan yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Dia berkata di dalam Roma pasal 5 mulai ayat 3, dia mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, tetapi malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kesungguhan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita terus belajar mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru, yaitu jangan takut, jangan bimbang. Tetaplah bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan, karena itu dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ada ganda Allah yang luar biasa. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, karena itu ujian dalam imanmu yang kemudian menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu kemudian menghasilkan buah yang matang, yang membuat saya menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik, sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup saya dan saudara melalui kuasa Roh Kudus. Amin.